kulla syai'. Ya benar. Bahwa Rasulullah SAW yang diutus Allah kepada kita itu telah menyampaikan semua perkara. Artinya tidak ada satu bagian daripada amalan ibadah dan syariat yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Misal ada orang tanya, apakah di zaman Nabi ada donor darah? Memang tidak ada, tetapi perangkat hukumnya telah dipersiapkan dan telah disampaikan oleh Nabi SAW. Baik, yang berupa kitabullah maupun yang berupa sunnah-sunnah Nabi SAW. Dengan hal-hal yang serupa ini yang tidak ada di zaman Nabi di luar masalah ibadah, tapi terkait ia adalah makna ubudiyah kepada Allah itu ada, yakni dalam segala hal itu pasti ada aturan dan tuntunan yang diridhoi oleh Allah, dan sumber utamanya adalah Quran dan sunnah Nabi SAW. Sumbernya dan ijma'nya para salafus saleh, yaitu apa yang disepakati oleh para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu ta'ala, maka itu menjadi kebenaran yang dijadikan sebagai sumber. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita akan ditanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun, kalian itu nanti akan ditanya oleh utusan Allah mengenai diriku, maka apa yang akan kalian katakan nanti ketika kalian ditanya? Itu maksudnya apa yang akan ditanya adalah nanti Allah akan bertanya melalui utusannya, hal balaghakumur rasul, apakah Rasul telah menyampaikan pesanku kepada kalian semua? Maka jawaban kita, ya, Rasul SAW telah menyampaikan kepada kami segala apa yang engkau wahyukan. Rasulullah SAW maknanya tidak meninggalkan sesuatu pun dari wahyu Allah. Fa'idha kana yu'allimuna adaban tafalli, kalau Nabi SAW perkara untuk buang hajat saja telah mengajarkan kepada kita adab-adabnya. Kalau makalah Yahudi di Salman, ketika ada seorang Yahudi yang berkata kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala, ini orang Yahudi ini tidak bicara memuji tapi hendak mengejek, hendak meremehkan Islam. Orang Yahudi ini mengatakan kepada Salman Al-Farisi, qad 'allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Nabi ini sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kamu semua segala sesuatu, sampai masalah buang air besar saja diterangkan. Apa jawaban Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala? Beliau mengatakan, ajan laqad nahana an nastaqbil al-qiblata li ghaitin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqall min thalathati ahjar aw an nastanjiya bi rajulin aw 'abdin aw bi'admin. Kata Salman Al-Farisi, benar, Nabi kami telah mengajarkan kepada kami adab buang air besar ataupun adab buang air kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk menghadap ke arah kiblat di saat kami, yakni buang air besar atau buang air kecil. Atau Nabi juga telah melarang kami untuk cebok dengan tangan kanan kami. Nabi juga telah melarang kami untuk bercebok atau bersuci dengan kurang dari 3 batu, yakni ketika menggunakan batu. Atau Nabi SAW juga telah melarang kami untuk tidak bercebok atau bersuci dengan roji', yaitu dengan kotoran binatang yang sudah kering, seperti kotoran unta atau sapi atau kambing yang sudah kering, meskipun sudah membatu. Nabi juga melarang kita untuk bercebok atau beristinja dengan tulang dari binatang-binatang
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, dalam riwayat Imam Muslim ini menerangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan segala sesuatu sampai termasuk perkara buang air kecil, buang air besar, urusan WC diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mungkinkah perkara ibadah, perkara akidah itu diabaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mungkinkah sesuatu yang penting seperti masalah-masalah asma dan sifat, bagaimana memahaminya, kemudian diabaikan oleh Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Mustahil. Perkara yang paling sepele diremehkan oleh orang Yahudi saja, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan adabnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadisnya Abu Hurairah, dan asalnya hadis ini ada di dalam Sahih Muslim. Nabi bersabda, "Innama ana bimanzilatil walidi u'allimukum fa idza ata ahadukumul ghaiqa idza ata ahadukum al-ghaib fala yastaqbil qiblata wa la yastadbiruha wa la yastatib biyamini." Apabila aku ini kedudukannya di hadapan kalian seperti ayah, aku ini bapak buat kalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai hukum yang aku mengajarkan kepada kalian, yakni bagaimana seorang ayah mengajarkan anaknya, mengajarkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Apalagi orang tua yang penuh kasih sayang, yang bertanggung jawab, pasti akan mengajarkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak yang bisa menyelamatkannya. Maka demikian itulah kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum aku mengajarkan apa saja kepada kalian. Maka bila seorang di antara kamu ia hendak buang air besar, fala yastaqbil qiblah, maka jangan menghadap ke arah kiblat. Wala yastadbirha, dan jangan pula ia membelakangi kiblat. Wala yastatib biyamini, dan jangan ia bersuci dengan tangan kanannya. Diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakala ya'muru bi salasati ahja, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita ketika kita bercebok, beristinja dengan batu, yaitu menggunakan 3 batu. Wa yanha 'anil hawdi wal mimmah, dan melarang kita bercebok dari bekas kotoran binatang ternak atau binatang yang dimakan dagingnya, dan juga dari tulang belulang mereka. Ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga di dalam Sahih Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,